Salam damai dan sejahtera. Banyak orang yang tidak memahami apa konsekuensi logis dari Tuhan kita hanya mendirikan satu gereja. Kalau saja semua orang Kristen memahami hal itu, tidak akan ada orang yang mau berada di luar gereja yang didirikan Tuhan. Salah satu konsekuensi yang penting dan berdampak bagi keselamatan adalah ini. Kitab suci hanya dapat dipahami dengan benar dari sudut pandang gereja Kristus, bukan dari sudut pandang gereja-gereja atau agama-agama lain. Ketika para rasul berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah gereja Katolik, bukan yang lain. Juga ketika para rasul berbicara tentang nubuat-nubuat yang akan terjadi, itu semua berbicara tentang gereja Katolik dan apa yang akan terjadi padanya, bukan tentang gereja-gereja lain yang sama sekali tidak mereka kenal. Ini termasuk juga kitab Wahyu yang berbicara tentang nubuat-nubuat akhir zaman. Nubuat dalam berbagai gambaran simbolik yang ada di dalam kitab Wahyu hanya mungkin dipahami dengan benar dalam konteks gereja Katolik. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi yang dialami oleh orang-orang non-Katolik karena mereka terpaksa menjadi buta sama sekali dengan apa yang terjadi di akhir zaman ketika penyesatan sedang berada pada puncaknya. Salah satu nubuat penting tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman ditulis oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kemurtatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu bukan terjadi pada orang-orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain, tapi ada orang-orang Kristen yang ada di dalam satu-satunya gereja Kristus. Jadi Rasul Paulus menubuatkan adanya kemurtatan di dalam gereja Katolik sebelum kedatangan Kristus. Kemurtatan besar ini merupakan hasil dari serangan terberat iblis terhadap satu-satunya gereja Kristus yang tidak lain adalah gereja Katolik. Sementara bagi gereja Katolik, kemurtatan besar ini adalah ujian terakhir yang akan memurnikannya sebagai mempelai Kristus agar layak menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Mengapa iblis hanya menyerang gereja Katolik? Karena semua yang ada di luar gereja Katolik, entah itu gereja Ortodoks apapun Protestan, sebenarnya sudah lebih dahulu jatuh ke tangan iblis. Dengan demikian, iblis tidak perlu repot-repot berupaya menjatuhkan mereka lagi. Jadi menjelang akhir zaman, hanya gereja Katolik saja yang menjadi sasaran utama serangan iblis dan akan mengalami kemurtatan besar, seperti yang sudah dinubuatkan. Selanjutnya, jika nubuat kemurtatan besar itu tentang gereja Katolik, lalu bagaimana dengan janji Tuhan Yesus bahwa gerejanya tidak akan terbakar? Nubuat kemurtatan besar tidak bisa dilepaskan dari pasangannya, yaitu nubuat tentang adanya sisa umat. Roma bab 11 ayat 2-5. Sekalipun terjadi kemurtatan besar, gerejanya tidak akan terkalahkan, karena Tuhan akan menjaga adanya sisa umat yang setia. Dan sisa umat yang setia itulah janji Tuhan bahwa gerejanya tak akan terkalahkan, tetap tergenapi dengan sempurna. Sama seperti kemurtatan besar yang dimaksud oleh nubuat Rasul Paulus hanya terjadi di gereja Katolik, demikian juga sisa umat yang dimaksud Rasul Paulus juga hanya terjadi di dalam gereja Katolik. Dengan kata lain, pada saat kemurtatan besar di gereja Katolik, akan terjadi perpecahan internal antara mereka yang jatuh ke dalam kemurtatan dan mereka yang tetap setia sebagai sisa umat. Baik orang Katolik yang murtad maupun yang setia, keduanya ada di dalam gereja Katolik, seperti perumpamaan lalam dan gandum yang ada dalam satu ladang. Martin Luther paham bahwa kemurtatan besar yang dimaksud oleh Rasul Paulus terjadi di gereja Katolik. Maka dia mencoba menggunakan gagasan tentang kemurtatan besar itu sebagai pembenaran bagi protesnya terhadap gereja Katolik. Dalam pandangannya, gereja Katolik sudah jatuh ke dalam kemurtatan besar, seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus
dan sudah berubah menjadi Babel besar seperti yang dinubuatkan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Tapi penafsiran ini tidak cocok, karena nubuat kemurtadan besar seharusnya diikuti dengan munculnya sisa umat yang setia di dalam gereja Katolik pada saat yang bersamaan. Kondisi itu perlu agar janji Kristus bahwa gerejanya tak terkalahkan Allah maut tetap tergenapi sempurna. Dengan pembangkangannya, Martin Luther diekskomunikasi dan ia membentuk gereja baru di luar gereja Katolik. Komunitas bentukan Luther ini tentu saja tidak dapat dimaknai sebagai sisa umat, karena komunitas tersebut berada di luar gereja Katolik. Dengan demikian, yang terjadi pada masa Martin Luther bukanlah kemurtadan besar gereja Katolik, tetapi pembangkangan bidat Protestan. Pada ekstrem yang lain, kesalahan juga terjadi pada sebagian besar orang-orang Katolik. Karena meyakini gereja Katolik tidak akan terkalahkan sesuai janji Kristus, banyak orang Katolik yang menupuk kemungkinan terjadinya kemurtadan besar di gereja Katolik, padahal ini adalah nubuat yang pasti akan terjadi. Akibatnya, banyak orang Katolik yang menukik mata terhadap banyaknya penyimpangan yang terjadi di gereja Katolik dan berusaha menerimanya sebagai kewajaran. Berbagai perubahan di gereja Katolik yang terjadi setelah Konsili Vatikan II, seperti perubahan liturgi dengan munculnya Misa Novus Ordo, munculnya semangat ekumenisme, Paus yang mengadakan doa bersama semua agama, Paus yang mencium Quran, skandal berhala pacamama di Vatikan, pemberkatan bagi pasangan LGBT, juga penyangkalan Paus Fransiskus terhadap Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya adalah tanda-tanda yang amat jelas bahwa kemurtadan besar memang sedang terjadi di gereja Katolik sesuai nubuat. Tapi sebagian besar orang Katolik, baik klerus maupun awam, ternyata sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak mau mengakui itu semua sebagai penyimpangan dan tanda-tanda terjadinya kemurtadan di dalam gereja seperti yang sudah dinubuatkan. Mereka memilih untuk menerimanya sebagai kewajaran dan bagian dari upaya gereja untuk mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya mereka ikut serta menjadi bagian dari kemurtadan besar yang sedang terjadi. Tuhan menghendaki kita mampu membaca tanda-tanda zaman, Matius 16 ayat 2 hingga 3. Tapi sebagian besar orang Katolik gagal membaca tanda-tanda zaman tersebut dan terjerumus ke dalam kemurtadan besar yang sudah dinubuatkan. Beruntung, Tuhan juga sudah menubuatkan adanya sisa umat, yaitu orang-orang Katolik yang mampu mengenali tanda-tanda zaman yang tidak lain adalah berbagai penyimpangan terhadap ajaran iman para rasul yang dilakukan oleh hierarki mulai dari pucuk pimpinan yang tertinggi. Ini adalah kemurtadan besar yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya mereka mendengarkan seruan Tuhan dalam kitab Wahyu. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah dan padanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Wahyu bab 18 ayat 4 hingga 5. Tuhan tidak mendirikan gereja selain gereja Katolik. Maka yang dimaksud tentu saja bukan keluar dari gereja Katolik, melainkan keluar dari kemurtadan besar yang sedang terjadi, yaitu dengan jalan kembali setia pada ajaran iman para rasul di dalam gereja Katolik. Mereka adalah orang-orang Katolik tradisionalis yang menolak Konsili Vatikan II dan semua pembaharuannya. Itulah sisa umat yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Baik Martin Luther yang menafsirkan kemurtadan besar telah terjadi di gereja Katolik pada abad 16, maupun orang Katolik yang menyangkal terjadinya kemurtadan besar hari ini, sama-sama salah. Martin Luther bersalah karena ia menafsirkan kemurtadan besar itu secara prematur pada saat tidak ada kemurtadan apapun di dalam gereja Katolik. Sementara, sebagian besar orang Katolik pendukung konsili bersalah karena menutup mata pada kemurtadan besar gereja Katolik yang sedang terjadi di depan mata mereka.
Sesuai Mugual, kemurtadan besar pasti terjadi di gereja Katolik. Dan dari segala perubahan merusak yang terjadi di gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II, ada cukup alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa kemurtadan besar itu sedang terjadi saat ini. Tapi Tuhan juga sudah menubuatkan adanya sisa umat yang tetap setia pada ajaran iman para rasul, juga di dalam gereja Katolik. Pada sisa umat inilah janji Tuhan bahwa gerejanya tak akan terkalahkan, tetap berdemati. Nah, dari sini kita tahu betapa pentingnya memahami kitab suci dari sudut pandang gereja Katolik. Hanya dari sudut pandang gereja Katolik saja kita dapat memahami bagaimana kita dapat tetap selamat dengan menjadi bagian dari sisa umat yang setia pada ajaran iman para rasul di tengah kemurtadan besar yang sedang terjadi. Di luar gereja Katolik, nubuat-nubuat tentang kemurtadan besar, sisa umat, juga simbol-simbol kitab Wahyu seperti perempuan yang menyingkir ke padang gurun dalam Wahyu 12 dan perempuan pelacur dalam Wahyu 17 akan selalu menjadi objek penafsiran spekulatif yang tidak pernah mampu mereka pahami maknanya karena mereka tidak melihatnya dalam konteks yang tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh para penulis kitab suci. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christus.